Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat sehat jasmani rohani, nikmat iman Islam istiqomah melakukan kebaikan dan amal sholih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, termasuk hadir kita di masjid, duduk kita di masjid saat ini, mengikuti kajian taklim, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita masih surat Al-A'raf ayat 164. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa menambahi ilmu pengetahuan kita, tambahnya ilmu pengetahuan kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dunya as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalat, dan ketika berkata ummatun sekelompok umat, kelompok minhum dari mereka Bani Israel, lima ta'iduna, mengapa kalian menasihati, mengingatkan kaum Allahu yang Allah muhlikuhum, akan menghancurkan mereka, au mu'adzibuhum, atau mengadab mereka, adaban dengan adab syadidan yang sangat pedih, yang sangat berat. Qalu, mereka berkata, ma'dzirotan, sebagai alasan, ila rabbikum, kepada Tuhan kamu sekalian, wala'allahum, dan agar mereka yattaquna, mereka bertakwa. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nyambung dari ayat sebelumnya, termasuk dari pelanggaran Bani Israel adalah ayat sebelumnya, was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr.
yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok Bani Israel yang hidup di tepi laut kemarin ya, nyambung kemarin, yang hidup di tepi laut yang mata pencaharian mereka tentu adalah ke laut mencari ikan, kan begitu kan. Nah kemudian pada orang Yahudi itu mempunyai hari yang diagungkan, yaitu hari apa? Hari Sabtu. Di sini disebut idya'una fis sabti. Pada hari Sabtu mereka tidak boleh melakukan aktivitas dunia, termasuk tidak boleh mencari ikan ke laut, tapi disuruh banyak beribadah kepada Allah. Kalau kita ya hari Jumat, jangan sampai kita itu banyak-banyak mengurus dunia sehingga kita tidak Jumatan. Nah ini, nah mereka itu punya hari yang diagungkan, yaitu hari Sabtu. Yang mestinya hari Sabtu itu harus libur, tidak boleh mencari ikan ke laut biar bisa fokus ibadah. Ternyata Allah menguji pada hari Sabtu itu justru banyak ikan yang muncul di permukaan laut sampai kelihatan ketika kena sinar matahari itu kayak kaca begitu, karena kilauan ikan itu. Kilauan ikan itu sing berapung di laut itu, dan banyak ikan bergerombol ke situ, sehingga penduduk Ailah yang ada di tepi laut, kelompok Bani Israel itu tidak tahan menahan nafsunya untuk tidak berburu ikan hari Sabtu itu. Ya, walaupun mereka itu coro gampangane ngakali hukum. Ngakali hukum itu begini Pak. Jadi biar tidak kena hukuman karepe dheweke, akal-akalane dheweke. Ya. Mereka itu memasang jaring-jaring mereka itu pada hari Sabtu. Tapi iwake gak dicukup. Tapi jaringnya dipasang gitu. Untuk menghindari hukuman Allah itu. Biar tidak kena hukuman pada hari Sabtu tadi. Jadi mereka hanya sibuk masang jaring mereka berlomba-lomba masang jaring ya, sak kelompok masang jaring mereka. Tapi nggak diambil ikannya, dibiarkan sampai hari Sabtu habis. Nah biar tidak kena hukuman hari Sabtu tadi itu, diakali. Hari Sabtu cuma masang jaringnya gitu, ngambil ikan selain hari Sabtu. Hari Sabtu nopo diambil dino Ahad. Iku akal-akalannya mereka. Ya, makanya di akhir ayat 163 itu kadzalika nabluhum, demikian itulah kami menguji mereka. Jadi mereka diuji dengan banyaknya ikan yang mengapung itu tadi. Bima kanu yafsukun, karena mereka berbuat fasik. Nah, dalam perbuatan itu sekelompok kaum di situ itu ada tiga Pak. Satu, ada kelompok kaum yang betul-betul melanggar mencari ikan. Ada kaum yang mereka itu tahu kalau itu perbuatan salah, tapi mereka membiarkan. Tapi yang ketiga, ada kaum yang mereka tahu hukum yang ada dalam kitab Taurat, kemudian dia itu menasehati kepada kelompok yang mengambil ikan hari Sabtu tadi, dinasehati. Terus kelompok yang menasehati tadi itu ditegur sama kelompok yang dia itu tidak ikut mencari ikan, tapi dia juga tidak mencegah gitu loh. Ya, tidak mencegah. Dia berkata begini, lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum. Lha opo awakmu adek ngeling-ngelingno kelompok Bani Israil sing mencari ikan ke laut. Biarkan saja mereka.
Allahu muhlikuhum, memang Allah akan menghancurkan mereka kok. Itu. Jadi kelompok sing elingno malah ditegur. Itu. Au mu'adzibuhum, atau memang Allah ingin mengadab mereka adaban syadidan. Qalu, jawabe wong sing elingno mau ketika ditegur, lapo sih awak mau ngeling-ngelingno ngelarang barang jarno lah mari. Ada kan biasanya tipenya orang begitu? Ada. Tipenya orang ada yang begitu kan. Dia itu tahu bahwa itu perbuatan jelek, tapi dia juga nggak mau negur, cenderung dibiarkan. Sepenting awak dia gak berbuat lah mari. Nah begitu kan biasanya. Tapi ada kelompok kaum yang mencegah. Ya, yang mencegah ini dielingno malahan karo sing gak nyegah. Wah, apa awak mau nyegah bareng jarno lah mari. Oh, memang Allah akan menghancurkan mereka kok, atau mengadab mereka. Qalu, mereka jawab, makdziratan ila rabbikum, sebagai alasan kepada Tuhan saya, Tuhan kalian, bahwa saya sudah mengingatkan. Nah gitu loh maksudnya itu. Biar saya nanti juga tidak kena hukuman, saya sudah mengingatkan. Makdziratan itu sebagai alasan. Jadi nanti saya biar juga tidak dituntut sama Allah. Punya alasan saya. Saya kan sudah mencegah ya Allah. Dan begitu. Itu wala allahum yattaqun, dan agar mereka mau bertakwa. Jadi di dalam kelompok masyarakat itu persis ada yang itu, Pak. Ada yang melanggar, ada yang tahu tapi dia tidak mau mencegah. Ada kelompok yang berani mencegah. Nah kan begitu kan, berani mencegah. Pasti di masyarakat itu juga ada tiga itu tadi. Ono kelompok yang berani melanggar, ono kelompok yang dia tahu bahwa itu perbuatan tidak baik, tapi dia tidak mau mencegahnya. Cari aman bahasa itu, Pak. Bahasa pegawainya itu, bahasa pemerintahan itu cari aman mereka. Semenengah itu, sementing aku gak melanggar kan gitu. Tapi ada kelompok yang ketiga itu, mau cek ngono, itu KAP itu. Nah, ada kelompok yang mampu mengingatkan temannya supaya tidak berbuat kejelekan. Nah, terus selanjutnya falamma nasu, maka tatkala mereka melupakan madzukiru bihi, apa yang diperingatkan oleh teman-teman mereka tadi, dilupakan semua. Terus diabaikan sing dinasihati. Anjaina, kami selamatkan alladzina, orang-orang yang yanhauna, mereka berani melarang anisui, dari perbuatan jelek, yaitu mencari ikan ke laut dan meninggalkan ibadah tadi. Wa akhadna, dan kami menyiksa alladzina, orang-orang yang zalamu, mereka berbuat zalim, bi adzabin, dengan adzab baisin, yang sangat hina, bima kanu yafsukun, disebabkan mereka berbuat fasik. Maka Allah menyelamatkan orang-orang yang mau melarang tadi, dan menyiksa orang-orang yang melupakan, dan juga orang-orang yang mendiamkan ketika ada kemungkaran itu dilanggar. Itu sudah sunatullah ini, Pak. Anjaina, kami selamatkan alladzina yanhauna anisu, orang-orang yang mencegah dari perbuatan keji tadi diselamatkan oleh Allah. Wa akhadna alladzina dzalamu bi adzabin sadidin, dan Allah menyiksa orang-orang yang berbuat zalim dengan azab yang sangat hina, bima kanu yafsukun, disebabkan mereka berbuat fasik. Makanya jenengan ayo kita lah, ayo kalau ada kemungkaran, ayo sekuat mungkin diingatkan. Biar kalau ada azab turun, kita tidak katut, karena kita sudah berusaha mencegah. Nah gitu loh, Pak. Yang bahaya itu kan kalau ada kemungkaran semua diam. Bahaya ini. Bisa sak desa dientekno temen karo pangeran. Karena tidak ada satu orang pun yang berani melarang. Tapi kalau ada yang sudah berani melarang, mencegah, tapi dia masih terus, maka dia yang kena azab. Orang-orang yang melarang tadi
akan diselamatkan oleh Allah. Ini seperti kejadian sekelompok Bani Israel yang hidup di tepi laut seperti itu. Nah, itu sebagai pelajaran bagi kita. Jadi ya sekuat mungkin ya kita mengingatkan ya sebatas kemampuan kita. Ya nek wis gak gelem ya wis, berarti kene wis gak ono kewajiban gitu loh. Iki padha merek iku mau lho. Dekne ngelingno terus ditegur kancane, "Lah, pose adek ngelingno barang." Nah, ma'dziratan ila rabbikum sebagai alasan bahwa kepada Tuhan bahwa saya sudah menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Itu saja. Jadi yang penting itu. Nah, terus apa itu azab dari Allah yang sangat hina itu apa? Falamma atau maka tatkala mereka melanggar amanuhu terhadap apa yang dilarang, kulna kami berfirman lahum kepada mereka, kunu jadilah kalian kirodatan seekor kera khosiin yang hina. Nah, itu azab yang sangat hina dari Allah. Orang-orang yang sudah diingatkan untuk tidak boleh untuk mencari ikan ke laut tapi ternyata masih melanggar, Allah mengutuk mereka. Seketika itu pula wajah mereka, jasad mereka dirubah oleh Allah menjadi wujud seekor kera. Kunu jadilah kalian kirodatan seekor kera khosiin yang hina. Nyata pada waktu itu, Pak. Ya. Di surat Al-Baqarah juga disebutkan, ya, demikian itu sebagai hukuman pelajaran bagi umat yang hidup pada waktu itu dan pelajaran bagi umat yang hidup sesudahnya agar tidak berbuat meniru mencontoh perilaku Bani Israel yang melanggar akan perintah-perintah Allah. Dikutuk oleh Allah jadi seekor kera, kelompok yang melanggar tadi itu. Wa il ta'adzana, dan ingatlah ketika telah memaklumatkan Rabbuka Tuhan, la yab'atsanna, sungguh Dia Allah akan membangkitkan alaihim atas mereka ila yaumil qiyamati, sampai pada hari kiamat, man kepada orang yang yasumuhum, menimpahkan kepada mereka su'al adabi, seburuk-buruk adab. Ya. Nah, maksudnya sekelompok umat yang dijadikan seekor kera tadi itu mampu hidup 1 hari 1 malam, setelah itu semuanya dimatikan oleh Allah. Habis dikutuk jadi seekor kera, urip sedina sewengi, setelah itu mereka meninggal dunia. Janjinya Allah, la yab'atsanna alaihim, benar-benar Allah akan membangkitkan mereka ila yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Siapa yang dibangkitkan? Man yasumuhum su'al adab, ya orang yang diberi seburuk-buruk adab tadi, Bani Israel tadi. Gitu. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu la sari'ul iqab, sungguh zat yang sangat cepat siksanya. Maksudnya sangat cepat itu ya betapa singkatnya Allah merubah wujud Dia dari manusia menjadi seekor kera. Ya. Hanya dengan kalimat kun fayakun. Maka ini kunu itu dari kata kun, Pak. Ya, karena banyak kunu, jadilah kalian kirodatan seekor kera khosiin yang hina. Kalau satu ya kun fayakun, jadilah kalian, maka akan jadi. Maka dimatikan oleh Allah dan nanti dibangkitkan pada hari kiamat orang-orang yang telah diberikan seburuk-buruk azab tadi. Nah, inna rabbaka lasari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu itu sangat cepat siksanya. Ya. Betapa singkatnya dari wujud manusia dalam waktu sedetik saja sudah berubah menjadi
manusia kera, seekor kera. Itu namanya lasariul iqab. Nah, jadi Allah disebut sariul iqab itu sudah dipraktekkan pada kelompok Bani Israel itu tadi. Wa innahu, dan sesungguhnya dia. Nah, setelah Allah itu menyebut bahwa Allah itu sangat cepat siksanya, tapi Allah juga laghafurun. Nah, itu loh. Sungguh zat yang maha pengampun, rohimun, zat yang maha penyayang bagi yang mau bertobat. Kan gitu kan. Allah itu juga mempunyai sifat mengadab yang sangat dahsyat, yang sangat cepat, tapi juga Allah mempunyai yang sifat yang maha pengampun dan maha penyayang. Jadi selalu berimbang, ya, selalu berimbang. Dan walaupun Allah itu punya sifat yang maha dahsyat siksanya, maha cepat, maha pedih, pokoknya semuanya itu maha, ya, karena tidak ada yang menandingi. Tapi juga Allah itu punya sifat Rahman Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang. Maksudnya Allah itu gak mentolowan nek ono hambai wis gelem ngakoni salahe terus bertobat. Itu dengan seketika pula Allah itu mengampuni mereka, menerima tobat mereka dan mengampuni mereka dan memasukkan surga orang yang mau bertobat tadi. Jadi siksanya juga cepat, tapi ampunannya juga cepat. Begitu, Pak. Ya, cepat. Ya, cerita yang sangat masyhur sekali kan ya. Kayak wanita pelacur itu kan, yang dia berzina sudah berpuluh-puluh tahun. Kemudian satu saat pulang ke kampung, dalam perjalanan ada anjing yang mengitari dia, terus menjulur-julurkan lidahnya. Terus wanita pezina itu dengan ikhlas hati rela melepas sepatunya, turun jurang, terus dipenuhi sepatunya itu dengan air. Ya, jangan bayangkan seperti sepatu ini jenengan. Sepatu dulu itu sepatu mulai dari sini sampai sini, Pak. Dan itu rapet kabeh, ndak talian begitu. Kayak sepatu proyek itulah kurang lebihnya itu. Penuhi air, dicokot karo dua giginya, terus merangkak ke atas sambil membawa air, sambil menggigit sepatu yang penuh dengan air itu. Diberikan minum seekor anjing tadi itu. Goro-goro itu loh Allah mengubah hatinya dia, terus bertaubat atas semua perilakunya, terus Allah mengampuninya dan memasukkan surga. Betapa singkatnya juga perbuatan dosa berpuluh-puluh tahun yang dia lakukan itu hanya terhapus dengan perbuatan yang kecil, memberikan minum seekor anjing. Nah, gitu loh. Jadi Allah itu siksanya juga dahsyat, tapi ampunannya juga maha tinggi. Nah, seperti itu. Banyak dalam hadis kok. Seperti kisahnya orang yang membunuh orang 99 orang itu, kemudian dia tanya-tanya di desa situ, bertanya ke ustadz atau kiai, apakah perbuatan saya ini kalau saya mau bertobat masih diampuni oleh Allah, Pak Kiai? Saya sudah membunuh 99 orang. Dosa membunuh ini termasuk kelompok dosa besar. Ternyata jawabannya Pak Kiai tadi kurang memuaskan. Oh, sampai ini sungguh orang yang banyak dosanya, masuk membunuh orang sampai 99. Kayaknya sulit Allah menerima taubat sampai, karena jawabannya kurang memuaskan. Pak Kiai tadi dibacok pisan. Jadi genap berapa? 100. Genap 100. Boleh informasi mana? Pak Kiai nduk kono sing alim mana ya? Takut. Oh, di sana ada mertamu lagi.
cerita nomane perbuatannya, saya itu telah gini Pak Kiai, sudah 100 orang yang saya bunuh. Kalau saya bertaubat itu kira-kira Allah masih mau menerima taubat saya apa tidak? Oh masih. Nah, begitu jawaban Pak Kiai ini langsung masih. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Pokoknya sampai itu benar-benar bertaubat, betul-betul menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Pasti Allah akan menerima taubat sampean dan akan mengampuni sampean. Baik Pak Kiai, saya mohon bimbingannya, saya akan bertaubat. Nah Pak Kiai tadi begini saja, sampean keluar dari desa sini, menuju di kampung sana. Di sana itu ada kampung kecil, di sana ada kiai besar yang punya pondok. Sampean nyantri di sana wis taubat kono wis. Baik Pak Kiai, mohon pamit, saya akan berangkat menuju kampung yang ditunjukkan oleh Pak Kiai tadi. Gitu itu dalam perjalanan menuju kampung yang dia mau bertobat tadi itu. Ternyata sakit terus meninggal di perjalanan orang. Karena saking semangatnya pengen cepat nyampe kampung yang dia mau bertobat tadi, sehingga meninggal di situ. Nah, ketika meninggal, 2 malaikat itu royoan, 1 malaikat adab, 2 malaikat rahmat. Jare malaikat adab, oh tak seret nang neraka, dosa mateni wong 100. Jare malaikat rahmat, oh gak iso, wong dheweke wis niat tobat kok. Iya tapi kan guru dilakoni, jare malaikat. Iya tapi kan wis niat. Itu dalam hadis begitu Pak. Nah, karena 2 malaikat ini engkel-engkelan, Allah menurunkan malaikat yang ketiga, malaikat muduna. Nggih Gusti, putusono. Terus pundi keputusane Gusti? Ukuran ya, nek jarak dia itu meninggal dengan tempat yang dia mau taubat tadi itu lebih dekat daripada dia dari kampung yang dia mau berangkat tadi, itu berarti orang ini kamu bawa ke surga. Silakan serahkan malaikat yang membawa rahmat tadi dan silakan dibawa ke surga. Tapi kalau tempat kematiannya tadi masih dekat dengan kampung yang dia berangkat tadi dan masih jauh dari tempat pondok yang dia tuju mau tobat tadi, maka silakan dibawa ke neraka. Nah, akhirnya malaikat itu mudun, saya membawa keputusan dari Allah. Nah, gak wani bantah. Gimana keputusannya? Kita ukur. Nah, gitu Pak. Kita ukur jaraknya dari tempat dia meninggal dengan kampung yang dia mau tobat. Kalau lebih dekat, kata Allah, suruh bawa ke surga. Oke, ternyata diukur Pak. Nah, itu dalam riwayat tambahan hadis tadi itu. Karena Allah sudah menerima taubatnya, Allah mendekatkan jarak. Aslinya saya ada Pak. Aslinya saya ada. Tapi dalam riwayat itu ono tambahannya, karena rahmatnya Allah dan Allah sudah menerima taubatnya walaupun belum dilakukan, Allah memendekkan jarak, mendekatkan jarak kampung yang mau taubat itu kepada tempat yang dia meninggal tadi. Akhirnya keputusannya ya apa? Orang ini masuk surga. Betapa singkatnya mata ini 100 hanya sekejap saja, padahal taubatnya guru dilakoni nih. Guru dilakoni, mungkin kata menuju sakmono sifat Rahman Rahimnya Allah itu di situ Pak. Itu Pak. Ya, apalagi kita ini tidak, insya Allah tidak pernah melakukan dosa besar kan. Nah, tidak pernah melakukan dosa besar ya pasti sepuro Pak, pasti mlebu swarga. Kita harus pede kan begitu kan, kita tidak pernah melakukan dosa besar kok, iya kan. Nah, dosa-dosa kecil jenengan jamaah sak bendino gawe wudu, gawe salat, gawe maca istighfar ya rontok kabeh Pak. Begitu mudah-mudahan istiqomah kan gitu istiqomah. Nah, itu loh. Ya, wa qatta'nahum
dan kami membagi mereka fil ardi di muka bumi umaman menjadi kelompok-kelompok. Bani Israel itu dibagi oleh Allah berkelompok-kelompok. Kayak kemarin itu dibagi menjadi berapa? 12 kan? 12 dibagi berkelompok-kelompok. Minhum di antara mereka Bani Israel as-solihun, ono sing soleh. Wa minhum dan di antara mereka Bani Israel duna dzalik, ono sing gak soleh. Ya padha wae. Perjalanan umat mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yes ono loro iku, ono kelompok sing soleh, kelompok sing nurut, kelompok sing taat, ono kelompok sing gak soleh, gak taat, menentang, ono. Wis ngono iku, umat iku wis ono loro iku. Nah, gitu loh. Umat iku ono loro iku. Wa balaunahu, dan kami menguji mereka kata Allah bil hasanati dengan kebaikan. Dengan kebaikan itu ya dengan kesehatan, dengan tambahnya rezeki, dengan lancarnya usaha, itu namanya hasanat. Lancar usahae, sehat awake, murah rezekine diuji. Wasayyiat dan diuji dengan kejelekan. Kejelekan itu ya awak loro, dagang bangkrut, nah, kejelekan kan, keburukan dan lain sebagainya. Itu ujian. La'allahum, kena apa Allah nguji barang sing apik karo nguji barang sing elek, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada jalan yang benar. Jadi Allah nguji kula panjenengan iki maksude biar orang itu segera kembali bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Gitu. Jadi yaitu sudah ujian itu berupa dua itu. Tapi orang itu Bapak, kalau diuji dengan kemewahan, hasanat itu kemewahan aja lah. Banyak yang lupa. Wong itu gampang eling nanggone Allah, nek diuji dengan kemelaratan, adab, musibah itu baru eling. Tapi nek dengan kemewahan itu masya Allah, terus akeh laline Pak. Orang itu kalau diuji dengan banyaknya uang, jabatan dan lain sebagainya, kira-kira wis nang masjid wis abot Pak. Betul kan? Uang duit wakil, masya Allah, duit miliaran triliunan di omah, usaha lancar kabeh. Iku wis gak kerasa ndok masjid Pak. Terus kepengen nang mulai engko sarapan pagine nggone Bali, makan siangnya di Jakarta, gitu Pak. Makan malamnya di Surabaya. Yes ngono ae. Wong duwe akeh, Pak. Kan gitu kan. Nek duweke pas-pasan kan ya, sego pecel ne cukup. Wis gak ada mikir ado-ado wis duwe pas-pasan wis. Soto nes ayam dan ya. Mari man soto jamaah. Wis ngono ae. Ya, jadi begitu. Jadi ujian itu berupa hasanat dan sayyiat. Hasanat ini kemewahan, harta, dan sayyiat ini keburukan. Fakholafa maka Allah mengganti min ba'dihim dari sesudah mereka Bani Israel yang diadab tadi, khalfun, digantikan generasi atau kelompok warithu alkitabah yang mereka mewarisi kitab. Ya'khuduna mereka mengambil aradha hadzal adna, kemewahan dunia yang rendah ini. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan sayufarulana, akan mengampuni kepada kami, wa iyatihim, dan jika datang pada mereka aradun, tambahan harta mithluhu ya'khudhu, ya, mereka mengambilnya. Manusia itu kalau diberi harta sekian juga diambil, ditambahi lagi, diambil lagi. Pokoknya urusan harta manusia itu nggak pernah nolak. Kan begitu kan? Dikai piro ya, marep ae wis. Yes.
Ya kita lihat aja di berita-berita itu. Ya, gajinya wis akeh ya, sek korupsi ya. Padahal gajinya wis akeh. Jadi merasa tidak cukup. Alam yukhad, bukankah diambil alaihim atas mereka mitsaqul kitabi, perjanjian yang dikokohkan oleh Allah dalam kitab Taurat. Allah yaqulu, bahwa tidaklah mereka mengatakan alallahi atas Allah ilal haqqo, kecuali yang hak, wa darasu, dan mereka mempelajarinya ma fihi, apa yang tercantum di dalamnya. Wa darul akhiratu, dan kampung akhirat itu khairun, lebih baik, lilladina, bagi orang-orang yang yattaquna, mereka bertakwa. Afala taqilun, tidaklah kalian itu berakal atau berpikir. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, seringkali akhirat itu disebut darul akhirah, kampung akhirat. Dari itu kampung, Pak. Darul akhirati, kampung akhirat. Jadi besok di akhirat itu ada perkampungan, Pak. Surga itu ada perkampungan-perkampungan. Ada rumah-rumah ya kayak perkampungan seperti ini. Maka rumah surga itu, mewah dan tidaknya rumah surga itu sangat bergantung dengan banyaknya amal soleh yang panjenengan bawa. Sama saja rasionalnya dengan di dunia, Pak. Orang yang punya uang banyak, pasti dia bisa mengambil perumahan yang tipe tinggi, kan begitu kan? Tipe 70, tipe seperti yang ada di Dharma Satelit itu, ya, tipenya besar karena uangnya banyak. Pasti rumah yang diambil ya rumah mewah, uangnya cukup kok, bahkan berlebih kok. Tapi kalau uangnya nggak cukup, uangnya sedikit, ya paling ya RSSS, BOS Piro. Lo kan begitu, Pak? Ya sama saja. Kalau jenengan besok itu menghadap kepada Allah dengan membawa amal soleh yang banyak, amal soleh berupa sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa Ramadan, puasa sunnah, zakat, infak, sodako, menolong orang dan lain sebagainya. Kau pakai amal soleh, panjenengan kumpul loh, ternyata amal soleh jenenganku banyak. Maka ini amal soleh yang panjenengan lakoni itu sejatinya adalah untuk membangun rumah yang ada di surga. Gitu loh, Pak. Semakin banyak amal soleh yang panjenengan lakoni, semakin baik rumah surga yang akan panjenengan huni. Nah, adapun orang yang tidak punya amal soleh atau amal solehnya sedikit, sholatnya sak kobere, Ramadannya kadang yang melu minggu pertama tok, mari ngono gak poso, mari ngono kate riyo melu poso maneh, pokoknya sak wenake lakoni. Ya kira-kira besok di surga ya rumah, tapi ya rumah yang model apa ya? Bahkan bukan rumah, gubuk. Iya kan? Gubuk sawah. Coron desa kula ya gubuk sawah. Kandang sapi. Lah ya opo amal soleh titik kok njaluk rumah surga sing mewah ya ndak bisa dong. Nah, maka rasionalnya seperti itu. Oke. Jadi mewah dan tidaknya kondisi surga yang akan kita huni sangat bergantung dengan amal soleh yang panjenengan lakukan. Makanya yes, amal soleh seperti ini ya, ini sebenarnya ngumpulno material untuk wujudnya bangunan rumah yang ada di surga nanti. Gitu loh, guys. Nah, gitu. Walladzina, dan orang-orang yang yumassikuna, mereka berpegang teguh bil kitabi, dengan kitab, wa aqamu, dan mereka mendirikan as-sholata, sholat. Inna, sesungguhnya kami la nudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan ajrul muslihin, pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Barangkali ada yang tanyakan, monggo sambil jalan. Nggih, Pak, monggo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini, saya pernah terangkan tadi
orang Palestina itu berarti sebenarnya Palestina itu masih saudara atau sama-sama orang dan Israel, tapi yang berbeda itu orang Palestina, sedangkan yang selalu berontak, selalu membunuh itu orang dan Israel. Menurut cerita di Pak seperti ini, betul. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, sebelum ada nama Israel, kota yang ada di Palestina, sebelum ada nama Israel di sana, ini Al-Quran sudah menyebut Bani Israel. Bani Israel yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Bani Israel dari keturunan Nabi Yakub. Gitu loh Pak. Dari keturunan Nabi Yakub. Nah, cikal bakal Bani Israel itu dari keturunan Nabi Yakub. Nah, orang Palestina itu ya Bani Israel maksudnya karena dia melihat cerita bahwa keturunan Yakub itu disebut Bani Israel, diruntut-runtut sejarah, maka dia mengaku, oh berarti kita ini orang-orang Israel, begitu. Berarti kita ini orang-orang Israel, maka dinamakanlah negaranya itu negara Israel. Padahal sebelum ada negara Israel, Al-Quran sudah menyebut dengan kalimat Bani Israel. Bani Israel yang ada di dalam Al-Quran itu maksudnya Allah bukan orang Israel yang sekarang itu. Tidak. Bani Israel yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran ya Bani Israel yang dari keturunan Nabi Yakub. Nah, mereka meruntut sejarah memang orang di Palestina itu dari keturunan Israel, maka dia menamakan negaranya negara Israel. Nah, orang Bani Israel itu ada dua. Tadi minhum as-solihun, ini tadi. Nah, di antara mereka itu as-solihun, ada yang soleh, berarti yang beriman. Bani Israel yang beriman, orang-orang Palestina itu. Tapi wa minhum, dan di antara mereka duna dalik, tidak soleh, ya berarti Israel yang Zionis itu. Nah gitu loh Pak. Nah, jadi orang Israel yang taat, yang tunduk patuh, yang mengikuti ajaran Nabi Musa yang di Palestina itu, tapi orang Israel yang tidak taat, yang bangkang, ya orang Israel yang disebut Zionis yang menyerang Palestina itu. Oke, nonton bagian. Nah itu, monggo kalau ada yang tidak lagi monggo, nggak apa-apa. Terlambat nggak apa-apa. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya baru mendengarkan mengenai surga. Itu saya pikir surga ya cuma satu, surga dan neraka. Tapi ini kan ada surga khusus untuk orang membangun surga yang orang yang beriman dan Islam. Gimana Assalamualaikum. Surga itu kan di dalam Al-Quran tersebut jannah ya. Nah jannah itu dalam kosakata bahasa Arab itu namanya pertamanan. Jadi surga itu maksudnya tempat banyak pertamanan di situ, dan di situ banyak bangunan-bangunan. Nah gitu loh Pak. Banyak bangunan-bangunan. Nah bangunan-bangunan itu bertingkat-tingkat. Nah gitu loh Pak. Ya tingkat-tingkatannya ya sangat bergantung kepada amal soleh yang dilakukan oleh hambanya. Jadi nggak sama. Misalnya sama-sama surganya, tapi dalam kenikmatan tidak sama. Ya sesuai dengan amalnya. Wis padha bareng ngene Pak. Sak kampung ini misalnya sak gang, ya padha duwe omahe. Tapi gak podo Pak. Sing situk omah iki dilengkapi karo AC. Sing situk cuma dipasangi. Bahkan di tangga sebelah ya gak AC, gak dipasangi. Padahal satu tempat. Nah, berarti dalam satu tempat surga nanti itu kenikmatannya juga tidak sama.
Ya sama dengan tadi rasionalnya. Omah iki ono AC-ne. Kabeh kamar-kamare ono AC-ne. Berarti walaupun panas mlebu bleng wis adem, ngoten nggih. Nah, tangga sebelah iki gak AC tapi pakai kipas angin. Ya sik sumuk kipas angin, tapi lumayan. Tangga sebelah malah gak kipas angin, gak AC. Padahal sama dalam satu tempat. Begitu tingkatan surga itu, kenikmatan surga yang akan kita rasakan itu seperti itu. Ngoten nggih. Sampun bae. Kados ngoten. Kok menawi nek wonten ganjalan malih monggo. Terus pundi? Jenengan kepengen widodari pira? Beres loh. Di surga itu servisnya beres loh. Servis surga itu memuaskan. Saelek-eleke surga itu nikmat, Pak. Gitu loh, Pak. Saendek-endeke tingkatan swarga itu nikmat, adoh karo donya, Pak. Jadi sudah kalau sudah disebut jannah itu nikmatnya apa itu adoh donya, Pak. Karena apa-apa nih. Nah, di antara surga yang sudah nikmat itu dibanding dengan dunia, yang dirasakan kenikmatan itu bertingkat-tingkat, ya, sesuai dengan amal soleh. Itu tadi, oke? Ya, begitu. Rasionalnya surga itu begitu. Wis pokoknya swarga yo semua enak tok lah, Pak. Wis rekreasi tok, dolen tok, wis gak ono salat, gak ono apa, wis itu wis. Karek cara gampangane orang tani itu karek nikmati hasil yang ditanam. Makanya kita di dunia ini menanam, gitu kan? Sholat dan lain sebagainya itu ibarat tanam. Nanti hasilnya kita nikmati di surga. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita yang kita lakukan ini, dan nanti mudah-mudahan kita juga dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa bermuazzez. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.